Korun adalah seorang yang sangat miskin. Dia hidup dengan istri dan anak-anaknya. Untuk ngasih makan anak-anaknya, Korun sangatlah kesulitan. Kelaparan adalah hal yang selalu dia rasakan. Dan anak-anaknya pun sangat kelaparan. Begitulah keseharian keluarga Korun. Namun demikian, Korun sangat taat sekali dalam ibadah. Dia senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika datanglah Nabi Musa alaihi salam berkunjung ke rumahnya. Begitulah Korun berkeluh kesal kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Korun dari kesulitan, dan angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Nabi Musa pun mengajarkan keahlian dalam mengolah emas. Maka perlahan-lahan usahanya pun membuahkan hasil. Dan pada setelah Korun membuahkan hasilnya, ada seorang wanita yang ingin membeli cincinnya. Dan wanita itu pun bertanya, "Berapa harganya wahai Korun?" Dan Korun pun menjawab, "Hanya 4 keping emas saja." Setelah itu, wanita itu pun memberi 4 keping emas kepada Korun. Demikianlah keberuntungan demi keberuntungan menghampiri Korun. Kini Korun mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Korun sangat kaya raya, hartanya sangat melimpah, dan hartanya pun disimpan di dalam gudang-gudang yang sangat banyak. Namun sayang, semua keberhasilan itu justru menjauhkan ibadahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya pun semakin berfoya-foya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dilanggarnya. Bahkan terhadap mereka yang muslim berlaku amat sangat kejam. Setelah Korun menjadi seorang yang kaya raya, dia pun sangat kejam kepada orang muslim lainnya. Dia menagih hutang dan membentak-bentaknya, dan dia memberi bunga kepada yang menghutang ke Korun. Buruknya akhlak Korun tidak sampai di situ saja. Suatu ketika ada seseorang yang bilang kepada Korun ada tamu yang akan datang, tetapi Korun tidak mau menemuinya. Dan hanya itu, tamu itu masuk ke dalam, dan dia bilang dari Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi orang-orang kaya yang mempunyai harta lebih, untuk menzakati sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Tetapi Korun tidak mau. Dia merasa bahwa dia sering berbagi kepada orang miskin, tetapi dia berbagi dengan memberikan bunga yang sangat besar. Dan akhirnya pun Korun sama saja tidak mau, ingin untuk berbagi itu zakat, menyisihkan sebagian hartanya untuk orang miskin. Dan akhirnya orang yang suruh Nabi Musa dia berkata, "Wahai Korun, ingatlah Musa yang mendoakanmu sampai kau menjadi seperti ini." Tetapi Korun tidak mengakuinya, dan orang suruhan Nabi Musa pun berkata, "Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah memberikan kekayaan seperti ini untukmu." Tapi Korun tidak saja, tetap menolak ajakan untuk berzakat kepada orang yang tidak mampu. Setelah kejadian itu, Korun semakin menjadi-jadi. Setiap sore dia berkeliling ke tengah masyarakat
dan dia seperti ingin menyombongkan. Dia mengelilingi di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, yang tidak mampu, yang ingin harta Korun itu dizakatkan. Setelah Korun berjalan-jalan sore atau sedang berjalan-jalan sore di tengah masyarakat tadi itu, dia itu sangat memamerkan hartanya, sampai suatu ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya. Sewaktu itu Korun sedang memamerkan hartanya, hingga orang-orang di masyarakat itu bilang, wah, Korun sekarang sudah berubah ya, dan lain-lain. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi dia, wahai Korun, kau tidak boleh begini. Atau Korun ini karena saking sombongnya, dia sampai tidak mau zakat, sampai tidak mau memberikan harta sedikit pun kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan Nabi Musa berkata, ingat, yang membuatmu seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengubah hidupmu menjadi seperti ini. Ingat masa lalumu. Masa lalumu sangatlah susah, tidak bisa makan ataupun lainnya. Dan Korun pun berkata, janganlah mengingatkan masa lalu tuh. Seperti dia tidak usah mengingatkan masa lalunya. Dan dia berkata, Korun berkata, dan kekayaanku ini tidak ada urusannya dengan Allah. Dan semua pun berkata, astagfirullahaladzim. Korun yang dulunya susah payah, dia ingin makan tidak bisa, sekarang sombong banget. Sampai waktu itu orang-orang pun bilang, Pak Korun, kau jangan sombong lah. Dan ada orang juga yang bilang, wahai Nabi Musa, kembalikanlah dia seperti dulu. Dan dia sama sekali tidak mau zakat. Sampai Korun bilang, wahai kaum Bani Israel, hati-hatilah kalian, karena Nabi Musa akan merampas harta kalian. Dan Korun mengira bahwa Nabi Musa tuh ingin menghabisi hartanya. Jadi dia bilang, lama-lama kau Nabi Musa seperti yang lainnya akan menghabiskan hartaku saja. Dan setelah itu dia mengumumkan itu kepada yang tadi, kepada masyarakat Bani Israel, agar menjaga harta kalian. Dan ada salah satu yang utusan dari Nabi Musa, dia bilang, Allah, perbuatlah pada Korun kembali atau seperti dulu. Setelah dari jalan-jalan sore pada waktu hari itu, setelah dia pamer di depan masyarakat, tidak berlama-lama lagi, pada malam ataupun besok pagi harinya, ada hujan atau cuaca yang sangat mendung sekali, dibarengi oleh petir yang sangat besar menaungi di atas istana Korun. Dan setelah hujan badai dan petir yang sangat besar, dibarengi juga oleh gempa yang sangat dahsyat. Pada waktu itu Korun sedang tertawa-tawa di atas kursi istananya. Dan tiba-tiba ada gempa yang datang. Dan pelayan dari Korun pun memberitahu Korun, wahai Tuhan Korun, ada gempa yang sangat besar. Dan dia pun, atau Korun pun panik. Setelah itu Korun memikirkan, bagaimana dengan hartaku? Dia pun sempat-sempatnya masih memikirkan hartanya, walaupun dia itu sedang keadaan yang genting sekali, atau bisa dibilang yang sangat bencana. Dia bilang, bagaimana dengan hartaku pelayan? Tolong. Terus
Setelah itu Korun pun bilang pelayan, "Wahai pelayan, bantu aku untuk memindahkan semua hartaku." Dan setelah itu Korun pun berlari ke gudang besar tempat penyimpanan harta dia. Dia pun memeluk hartanya dan dilihat ada petak atau di dalam istana itu terbagi dua, seperti ditelan gempa bumi. Dan di situ pun ada retak, dan retakan pun itu semakin besar dari kecil, sedang, besar, dan akhirnya hartanya pun jatuh ke dalam lubangan retakan itu bersama korun-korun. Dan di situ di dalam istana ataupun semua hartanya lenyap ditelan oleh bumi karena gempa bumi. Mungkin ini adalah salah satu balasan karena dia sombong. Dia masih memikirkan hartanya walaupun di situasi itu sedang ada bencana. Sebab itu Korun bisa kena bencana gara-gara dia sombong. Pada waktu sorenya dia berkeliling di tengah masyarakat Bani Israil. Dia memamerkan semua hartanya dan bilang Nabi Musa itu yang tidak membantunya, dia itu bisa kaya bukan karena Allah. Nah, itu adalah salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mau mengakui apa yang diberi oleh Allah, yang dia angkat derajatnya Korun dari yang masa lalunya itu sangat miskin sekali, tidak bisa membeli makanan, hanya tidak mempunyai baju yang ganti, hanya mempunyai baju yang tertempel di badan. Korun pun sangat tidak bersyukur apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Korun mendapatkan azab ini karena dia sombong. Dia tidak mau zakat kepada orang miskin karena walaupun dia mempunyai harta yang sangat melimpah.